Sebelumnya kan riset dari Mandiri Spending Index itu mendapati anomali karena sepekan sebelum Ramadan menunjukkan tabungan masyarakat itu makin menurun dan mereka itu tidak bisa berbelanja keperluan Ramadan. Padahal kalau tahun-tahun sebelumnya justru waktunya ini spending lah ya Ramadannya, apalagi kemudian setelah THR diterima. Tapi kan sekarang THR banyak yang nggak dapat ya karena justru malah di PHK. Ya kita bisa baca semua kesulitan ekonomi itu melalui WA emak-emak itu, terutama di banyak WA group yang seringkali saya dapat bocoran bahwa Indonesia mengalami deflasi selama udah 6 bulan itu. Artinya diturunkan pun harganya nggak ada yang beli karena daya beli nggak ada tuh. Kalau kita lihat emak-emak mulai ngeluh bahwa wajah yang harusnya di serum atau di skincare seminggu sekali itu nggak bisa lagi mereka mampu membeli, dan harga serum itu 900.000 gitu kan, itu nggak ada lagi kan, padahal itu adalah kemewahan paling sederhana dari kaum perempuan kan. Dan kita mau lihat bagaimana keadaan ekonomi itu membatalkan keindahan sebetulnya keindahan peradaban tuh. Kegelisahan mak-mak atau para remaja tuh yang skincare-nya udah habis, itu yang kita maksud bahwa ekonomi itu kalau terjadi kesulitan ekonomi yang pertama kali menderita justru ada kaum perempuan. Dapur yang tidak bisa lagi beroperasi 24 jam, atau makanan yang terpaksa mesti dibeli agak banyak untuk disimpan di lemari es, sementara harga listrik juga akan naik. Jadi semua kompleksitas ekonomi itu akhirnya diukur pada kesejahteraan dapur, piring-piring yang kosong, apalagi di daerah-daerah yang betul-betul kesulitan akses pada pasar. Kan itu dasarnya kenapa kita berupaya untuk membesarkan hati kendati ekonomi menyempit, karena ini adalah bulan Ramadan. Jadi ya besarkan hati itu, karena semua masih bisa kita andalkan pada ya rezeki yang mungkin akan dibagi oleh tetangga, rezeki akan bisa kita peroleh dari perusahaan. Tetapi kalau kita baca statistiknya, banyak perusahaan yang tidak bisa lagi untuk membantu karena kesulitan pendapatan dari perusahaan itu sendiri. Nah, kita mau tahu keadaan itu sebetulnya dari keluh kesah di WA Group. Jadi nggak perlu nunggu Sri Mulyani bicara atau Menteri Perekonomian atau juru bicara Presiden ngomong tentang kesulitan. Di WA Group kita udah tahu bahwa ada kesulitan ekonomi, dan itu adalah real, dan sesuatu yang real itu pasti punya akibat ke depan. Kita bayangin misalnya ada keluarga yang ada cekcok kecil karena anak-anaknya menuntut atau sudah terbiasa ada hadiah atau liburan pendek, nggak bisa mereka penuhi lagi tuh. Jadi semua hal yang menyangkut kita sebut sebagai keindahan berkeluarga itu terhalang karena kesulitan ekonomi. Nah, itu saatnya kita meluaskan batin kita dan percaya bahwa inna rawakala bil mirsad, God is watching us, dan semua hal yang indah pada akhirnya harus diterima sebagai fakta terbalik, dan fakta terbalik itu adalah soal ekonomi. Nah, kalau kita bahas ini di bulan Ramadan itu hanya untuk menunjukkan bahwa batin orang Indonesia mampu untuk menerima bahkan tekanan hidup atau tantangan hidup yang tidak diberikan oleh Tuhan tapi diberikan oleh negara. Kan tidak mungkin kesulitan ekonomi ini kita salahkan pada yang maha kuasa. Kita akan salahkan pada yang maha memerintah. Kira-kira itu poin kultum kecil.